tutorial untuk akses e-learning. Yang pertama itu masuk di website elearning.teachme.co.id/login. Kemudian langsung tampilannya seperti ini. Kemudian masukkan username serta password yang sudah diregistrasikan sebelumnya di waktu pendaftaran. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, karena saya mendaftar di program web Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Wafer, jadi saya tinggal klik bagian ini. Jadi di bagian My Course di sini adalah program yang aktif atau program yang telah kita daftarkan sebelumnya. Jadi kita klik. Nah, kita baca pendahuluannya seperti apa, tata tertibnya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Nah, kalau misalnya peserta sudah paham tentang seluruh tata tertib, seluruh mekanisme yang ada di sini, peserta harus mencentang di kotak sebelah kanan ini. Kotak sebelah kanan ini itu sebagai tanda untuk lanjut ke course-nya secara full. Nah, kalau misalnya tidak dicentang bagian ini, itu kita tidak bisa mengakses bagian-bagian yang di bawahnya. Ini kita nggak bisa klik. Jadi sebelum mulai aksesnya kita harus menyetujui tata tertib maupun mekanisme yang sudah ada infonya sebelumnya. Jadi kita klik ini. Ketika sudah diklik maka akan tercentang seperti ini dan otomatis akses materi sudah bisa diklik. Jadi misalnya kita mau klik flyer pasar modal, kita sudah buka. Nah, ini secara otomatis akan tanda centang di sini. Kalau sudah, misalnya kita langsung next activity. Kita play videonya. Nah, lanjut lagi. Kalau sudah selesai, kita next lagi. Nah, ini secara otomatis akan warna hijau. Di sini tercentang warna hijau. Nah, begitu juga sampai seterusnya. Jadi semuanya wajib dilakukan secara berurutan tanpa dan tidak boleh melompat-lompat. Setelah bagian materi video dan audio telah diselesaikan, sudah tercentang di sini, itu lanjut ke bagian kuesioner. Bagian kuesioner itu kita wajib untuk menjawab kuesioner ini. Bagaimana kemampuan. Jadi ada skala di sini yang harus kita isi dan sifatnya wajib. Misalnya sangat puas, kemampuan materi dalam menyampaikan materi, sangat puas. Kritiknya misalnya kritik, kalau nggak ada nggak apa-apa, kalau ada boleh diisi. Begitu juga dengan saran. Kemudian di submit. Nah, ini tandanya kalau hasil kuesioner kita sudah dikumpulkan dan sudah tercentang di sini. Nah, berikutnya adalah kuis. Untuk bagian kuis sendiri ini settingannya adalah nilai yang paling tinggi yang akan digunakan. Jadi yang pertama yang harus dimulai adalah kita harus tentunya attempt quiz now. Kita pilih jawaban yang benar. Di sini. Nah, kalau misalnya peserta sudah selesai, jangan lupa finish attempt. Untuk melihat nilai yang ada. Jadi kita contoh misalnya anggap saja saya sudah menyelesaikan seluruh kuis, sudah menjawab kuis yang ada di kuis pertama ini. Kemudian saya klik finish. Anggap saja semuanya sudah dijawab. Saya sudah memilih jawaban. Kemudian pilih submit all and finish. Nah, ini satu
per 10 artinya saya mendapatkan satu yang benar di antara 10 pertanyaan. Jawaban saya hanya satu yang benar di antara 10 pertanyaan. Nah, persyaratan sendiri untuk mendapatkan centang di bagian kuis ini itu harus 10 per 10. Artinya passing grade-nya itu harus benar semua. Dari 10 soal harus dijawab dengan jawaban benar semua. Jadi kita harus kembali ke time quiz. Jadi kembali jawab lagi semuanya. Kemudian kita coba attempt lagi, retime lagi. Pertanyaan yang ada. Nah, jadi misalnya saya sudah menyelesaikan. Jadi setiap kita re-attempt itu posisi nomor urut dan posisi jawaban, pilihan jawaban itu akan teracak lagi. Jadi setiap kita memulai kembali, re-attempt lagi quiznya itu akan teracak lagi dengan soal yang sama. Jadi misalnya kita sudah di 10, ini sudah dijawab di finish attempt. Oke, dan submit all and finish. Konfirmasi dan selesai. Nilainya adalah 10 per 10. Nah, ketika kita mendapatkan nilai 10 per 10, itu otomatis kita bisa next activity. Kita bisa langsung langsung ke materi modul berikutnya. Nah, untuk di modul kedua ini sama dengan tata caranya sama dengan di modul yang pertama. Jadi video, audio, questionnaire, dan quiz juga tetap sama. Jadi seperti itu. Dan pastikan ketika sudah selesai, peserta mengklik bagian selesai. Kita langsung ke bagian terakhir. Jadi setelah peserta sampai dengan tahap di sini, tahap terakhir, sebelumnya harus mengklik atau membuka tata tertib pengajuan izin ke OJK. Jadi harus semuanya tetap berurutan. Kemudian setelah sampai di sini, itu peserta harus mengklik next lagi dengan posisi di penutup. Kalau di e-learning seperti ini. Di e-learning penutup dengan sub bawahnya itu adalah selesai. Jadi peserta harus mengklik selesai. Nah, ketika diklik selesai maka akan muncul seperti ini. Nah, ini akan otomatis terkirim ke email bahwa kita sudah menyelesaikan e-learning. Seperti itu. Baik, sekian tutorial ini. Terima kasih.